Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lama tak jumpa ya. Oke, kali ini kita akan belajar melanjutkan tentang if yang kemarin kita bahas. Masih ingat nggak sama aturan if di C++? Oh iya, yuk kita mulai ya. Kita pakai onlinegdb.com saja supaya nanti kalau kamu pakai ponsel, pakai HP bisa tetap coding, menjalankan programnya ini. Nah, jangan lupa setelah ganti bahasa di pojok kanan atas pilih language C++. Nah, di sini akan berubah ya. Include IOStream, using namespace std, kemudian int main, nanti kita pakai banyakkan integer ya. Kemudian untuk menampilkan ke layar kita pakai cout saja, nggak perlu nambah std karena di sini sudah ada std ya. Kemudian kita kasih return 0. Jangan lupa setiap ada kurung kurawal buka pasti ada kurung kurawal tutup. Yang ini di dalam sini supaya nggak dibaca baris programnya kita. Kita tulis dari awal ya. Include IOStream. Using namespace std. Oke, setelah itu int main, buka kurung tutup kurung ini ya. Kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini harus selalu sepasang. Jadi kalau sudah buka jangan lupa nulis yang tutupnya. Cout di sini kita menulis if bertingkat. Sini saya beri return 0. Nah, kemarin kalau tidak salah tugasnya Anda seperti ini ya. Sebentar, saya besarkan. Saya besarkan 90 sampai 100 dapat grade-nya A. Kemudian 80 sampai 89 dapat grade-nya B. 70 sampai 79 grade-nya C. Kemarin ya. 60 sampai 69 grade-nya D. Nah, sedangkan 0 sampai 59 grade-nya E. Nah, di sini kita perlu menentukan if-nya kita pakai kondisi yang atas atau yang bawah. Oke, sebentar. Saya bagi dulu layarnya ya supaya ini ya. Ya jangan lupa login supaya nanti bisa di save dan bisa dipanggil lagi projectnya kalau misalnya mau edit-edit gitu ya. Nah, di sini saya ingin ada bagian input dan output. Jadi saya akan menambahkan yang namanya in nilai supaya dapat memasukkan nilai.
ya, masukkan nilai. Nah, nanti saya minta diisiin nilainya ke sini. Nah, itu ya. Kemudian di sini saya kasih endel itu endline ya, untuk ganti baris. Nah, kemudian ada keterangan grade-nya saya pakai string di sini ya. Ini nilainya, ini grade-nya. Nah, nanti ketika ditanya nilainya kita sudah punya dari masukan, kemudian ditanya grade-nya apa, akan keluar gitu ya. Ditambah keterangan, misalnya keterangannya lulus atau enggak gitu ya. Nah, di sini jangan lupa struktur if adalah if kemudian kondisi, di dalamnya sini adalah kondisi. Kondisi yang apa? Kondisi di mana variabel yang akan kita bandingkan, kita punya nilai untuk dibandingkan dengan apa? Dengan ketentuannya ini. Nah, ketentuannya kita bisa mengambil batas yang bawah. Batas yang bawah berarti ini 90, 80, 70, 60 sama 0. Ini batas bawahnya. Kemudian kalau batas atas ini 100, 89, 79, 69, 59 gitu ya. Nah, di sini saya tulis misalnya nilai, apakah nilai lebih dari 90? Oke, perhatikan lebih sama kurang dan sama dengan ya. Kalau saya menuliskan nilai lebih dari 90, maka pastinya nilai yang ada di dalam sini yang harus memenuhi kondisi nilai lebih dari 90 adalah mulai dari 91, 92, 93 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau 90-nya diikutkan, maka wajib pakai sama dengan gitu. Jadi kalau nggak pakai sama dengan, berarti mulainya dari 91. Kalau 90-nya diikutkan, berarti pakai sama dengan. Ini ya, kondisi di dalam if yang wajib ada, yaitu variabel, sesuatu yang dibandingkan, kemudian pembandingnya apa, operator pembandingnya. Jadi operatornya lebihkah, lebih dari ya, kurang dari, ataukah sama dengan, dan nilai pembandingnya apa. Kalau sudah, jangan lupa buka kurung tutup kurung. Untuk apa? Untuk menyatakan kalau di sini kondisi nilai lebih sama dengan 70 lebih dari sama dengan 90 ini benar, harus diapakan? Kalau benar, saya beri di sini dia grade sama dengan A. Nah, kemudian saya keluarkan di sini ya, cout selamat grade Anda adalah, nah bisa saya tampilkan di sini ya, grade, kemudian end line. Kalau sudah, kita bisa running. Nah, di sini ya, if bertingkat, masukkan nilai, misalnya nilainya saya 91 kan dia lebih dari 90 ya, diantaranya 90 sampai 100. Saya tekan enter. Nggak kelihatan. Nah, ini selamat ya, grade Anda adalah A gitu ya. Nah, kalau saya masukkan dia 80 bagaimana?
if bertingkat masukkan nilai 80. 80 dia belum ada if-nya di sini ya. Nah, belum ditanya kondisi tersebut. Jadi ketika di enter nanti menjalankan selamat ya, grade Anda adalah kosong, gak ada di sini. Nah, supaya ada bagaimana? Supaya ada, yuk kita tambahkan if lagi. Nah, berarti selain memenuhi kriteria ini, memenuhi kondisi nilai lebih dari 90, kita bisa menambahkan else. Nah, selain itu jika, else if ya. Selain itu jika lagi. Nah, ditanya lagi nilainya. Nah, kita pakai batas yang bawah ini. Lebih sama dengan 80. Nah, maka itu ya, maka jangan lupa tutup kurungnya langsung ya, biar ndak kesingsal apa? Hilang. Itu ya. Grade sama dengan B. Nah, ini ya. Kalau pernyataan jangan lupa ada titik koma di belakang, kecuali yang ini tidak pakai titik koma nih, karena bersambung. Bersambungnya ke buka kurung, tutup kurung kerawal. Ini ya. Oke, kita bisa menuliskan ke samping seperti ini atau ke bawah begini. Boleh, terserah ya. Aslinya aturannya kan begini. Oke, saya tulis seperti ini saja biar tidak membingungkan. Itu ya. Ini ada tutupnya. Ketemu lagi, saya nulis else if lagi. Selain itu ya, nilai lebih dari 80, berarti selain 90, selain 80. Saya tulis lagi else if lagi, ditanya kondisinya. Nilai lebih dari sama dengan 70. Diapakan? Dituliskan grade-nya. Nah, jangan lupa nanti tutup kurungnya langsung ya dituliskan. Nah, gini. Sampai D sampai E juga demikian. Else if nilai lebih sama dengan 60, maka grade-nya sama dengan D. Kita jalankan dulu ya sebelum mencapai E ini. Berarti berakhirnya sampai kondisi yang ini aja. Kondisi yang ini. Coba kita lihat. Oke, masukkan nilai. Saya masukkan ke batas yang bawah, misalnya 75 gitu ya. 75. Selamat ya, grade Anda C. Oh, berarti program kita sudah jalan nih. Jadi alurnya begini. Dia akan ditanya apakah nilai lebih sama dengan 90. Kalau tidak memenuhi kondisi ini, maka dia langsung ke sini. Selain itu, nah, ditanya jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka melanjutkan ini. Kalau enggak, dia akan ke bawah lagi, nyari lagi. Selain itu, else if ya. Selain itu, jika nilainya lebih dari 70, nah, kita akan memasukkan 75, berarti lebih dari 70, lebih atau sama dengan 70, maka akan menjalankan si grade C ini. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan antara 0 sampai 59, apa yang terjadi? Ya, pastinya kosong seperti tadi ya, nggak ada
keterangannya. Saya masukkan nilainya 45. Selamat ya, grade Anda kosong, nggak ada. Nah, kalau di sini kita bisa nambahkan else if lagi, atau else saja juga boleh, terserah kita sih. Kalau saya tuliskan gini ya, jika nilainya lebih besar sama dengan 0, maka grade-nya E. Ini kalau mau dirapikan gitu ya boleh. Biar rapi gini ya, bisa. Tutup kurungnya jangan lupa. Nah, kalau mau menambahkan lagi, misalnya salah ngetik gitu ya, kita bisa taruh di sini L saja, selain dari yang diminta tadi. Nah, selain dari ini, selain ini, kita bisa pakai L saja, nggak pakai if lagi. Jadi selain itu jika, itu ya else if. Selain itu, gitu ya. Grade sama dengan nilai di luar rentang, misalnya di luar rentang ketentuan. Nah, boleh seperti ini ya. Kemudian jangan lupa tutup kurungnya. Nih, ini keseluruhan programnya. Oke, kalau sudah, coba kita jalankan. Masukkan nilai. Saya memasukkan 46. Grade Anda E. Oke, saya jalankan lagi. Saya masukkan 1000. Grade-nya apa? Kayaknya A. Coba ya. 1000. A, karena dia lebih dari 90. Sedangkan batasnya di sini sampai 100. Nah, ini yang perlu nanti kita betulkan supaya tetap ada di rentangnya ini ya. Oke, terus kita jalankan lagi. Kalau saya memasukkan minus 90. Nah, kalau saya memasukkan minus 90, berarti kan nggak ada di rentangnya ini. Nah, dia masuk ke else yang terakhir, selain dari yang ada di atas ini, masuk sini. Nilai di luar rentang ketentuan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau batas bawahnya diganti batas atas? Bisa enggak? Nah, kalau diganti batas atas, ininya diganti ya. Jadi, misalnya ininya saya ganti 100. Nah, tanda kondisi ini bukan lebih dari, tapi menjadi kurang dari sama dengan. Ini juga demikian. Kurang dari berapa? 89. Kurang dari 79. Kurang dari 69. Kurang dari 59. Itu. Nah, kurang dari 59, minusnya ini nanti coba. Kalau yang tadi 1000 dia ikut A. Minus nilai minus 90 dia ikut di luar ketentuan. Nah, sekarang kita jalankan. Saya masukkan 1000 gitu ya. Nah, dia tetap di ganti ya. Tadi kalau kita pakai batas bawah,
lebih dari 90 maka 1000 ikut A. Tapi kalau kita pakai rentang yang batas atas, nilai 1000 menjadi di luar rentang ketentuan karena batas atasnya sampai 100. Kalau saya jalankan lagi, saya memasukkan minus sekarang. Minus 90. Minus 90 jadinya kok grade A ya. Nah, kita jalankan lagi. Ada error. 89. Nah, grade-nya A. Nah, di sini kalau kita pakai batas atas, ada beberapa kekeliruan program, yaitu dari sini kurang dari 100, kurang dari 89, kurang dari 59. Nah, susunannya ini perlu diganti. Jadi mulai dari yang paling bawah dulu, 59 saya ganti E, kemudian 69 saya ganti D, 6979, oke, 89, dan di sini 100, di sini A, di sini B. Nah, yang tadi dari batas bawah yang paling atas, nah yang sekarang batas rentang atas tapi dari urutan yang terbawah. Coba kita jalankan ya. 59, 69, 79, 89, 100. Saya memasukkan berapa tadi? 90. Nah, benar. Kemudian saya memasukkan lagi 78. Benar ya. 78 ikut C. Kemudian saya masukkan lagi min 90. Grade Anda adalah E. Itu ya. Jadi berapapun nilai, karena kalau masih kurang dari rentang 59, masih di bawah ini, maka dia adalah grade E. Saya kasih minus 1 atau berapa, dia grade E. Gitu ya. Nah, jadi perhatikan kalau pakai tanda kurang dari, berarti mulainya dari sini ke atas. Tapi kalau lebih dari 90, 80 ke bawah. Gitu ya. Jadi tinggal membalik kondisinya ini. Nah, bedanya antara penggunaan lebih dari, sama dengan, dan kurang dari, sama dengan, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau dua-duanya rentang ini kita masukkan? Oh iya, lupa ya. Tadi ada keterangan di sini, misalnya kalau grade A, B, C keterangannya nanti lulus. Kalau grade D sama E keterangannya tidak lulus, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan penggunaan if yang akan memasukkan batas atas dan batas bawah secara bersamaan. Jadi 90 dan 100 ini kita masukkan semua bareng. Kalau sementara yang tadi kita memasukkan batas bawah semua, batas atas semua. Nah, satu-satu seperti ini. Cuma susunannya berbeda. Kalau batas bawah dan batas atas kita masukkan semua, berarti kita perlu menambahkan kondisi logika, yaitu and, or, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, nilai lebih sama dengan 90 dan kurang dari sama dengan 100, maka predikatnya A, gitu.
Ini yang perlu kita masukkan di sini. Nah, sebelum kita masuk menambahkan kata N, nah kita perlu mencari tahu betulkah perintah logika di C++ adalah N atau OR. Nah, kayak gini ya. Bentar. Nilai kurang sama dengan 100. Saya ganti lagi ya. Batas atas dulu sama batas bawah. Di sini saya ganti 90. Nah, kalau di C++ dia tidak memakai N. N ini dipakai untuk di Pascal. Nah, coba perintahnya apa sih N itu? Silahkan diintip ya di penjelasan tentang logika di buku Anda. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Yang ini else-nya ini kita kasih bintang atau begini ya, supaya nggak jalan. Nah, ini bisa kita buat seperti ini supaya nggak dibaca sama compiler, jadi dianggap baris biasa, baris yang bukan untuk diterjemahkan. Oke. Ada error. Oh ya, di sini mestinya sebelum kurung kurawal. Sebelum sini ya, saya matikan. Atau mau cepet pakai bintang kayak gini. Nah, cepet satu paragraf gitu dia ditutup kalau pakai slash bintang ya. Kita jalankan. Nah, masukkan nilai rentangnya 90 sampai 100. Coba kita masukkan 1000. Apakah dia memberi selamat nilai di luar rentang? Oh, saya matikan, maaf. Berarti dia tidak akan menjalankan apa-apa, kosong. Kalau ini saya jalankan, berarti ini bintang slash ini ya. Jadi kalau tidak memenuhi 90 sampai 100 rentangnya nilai, maka dia akan masuk nilai di luar rentang. Nah, 1000 ya tadi. Tidak kelihatan ini. Masukkan nilai 1000. Grade Anda adalah nilai di luar rentang. Nah, di sini dia pakai dannya ini ya, berfungsi ya. Oke, sekarang silahkan kita lanjutkan ke rentang B, C, D, E sama seperti ini. Kita tinggal nambah aja. Ini kita buang. Selain itu, jika rentangnya adalah 80 kurang dari sama dengan 80 dan nilai kurang sama dengan 89 ya, maka grade-nya adalah B. B, C, D, di sini E, tinggal kita ganti penggunaan else if-nya. Oke, ini saya naikkan. Ini dari kurang dari 70 sampai lebih dari, maaf ya, ini lebih dari 80 dan nilai kurang dari 89, lebih dari 70 dan kurang dari, tak kasih gini aja, copy aja ya biar cepet ya.
50 panjangan lebih dari sama dengan 0. Di sini lebih dari sama dengan 60. 60 sampai 69. 69 grade-nya adalah D. 0 sampai 59 grade-nya E. Oke, ini sudah tak luruskan, sudah rapi. Mari kita jalankan. Berapakah nilainya? Saya ingin memasukkan minus 90. Grade Anda di luar rentang. Saya mau memasukkan 2000. Grade Anda juga di luar rentang, gitu ya. Nah, sekarang lanjutnya tentang keterangan. Nah, tadi kalau grade ABC dia punya keterangannya lulus. Di sini kita pakai if lagi ya. Apabila grade berisi A. Nah, kalau tadi di sini adalah rentang yang wajib antara 90 sampai 100, kita menggunakan dan. Nah, kalau yang sekarang rentangnya kita tidak menggunakan dan tapi atau, karena grade-nya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, gitu ya. Tidak di dalamnya sini wajib. Kalau ini kan wajib sesuai dengan rentang ini, maka nanti mendapat grade A, gitu. Nah, di sini saya memakai atau. Kalau di Pascal itu or. Ini jadinya grade sama dengan B. Itu pakai or ya. Tapi kalau di C++ bukan or. Tandanya seperti ini, tapi iya betul. Begini. Grade sama dengan C, maka melakukan apa? Di sini maka saya ingin memberikan keterangan sama dengan lulus. Sama dengannya lupa. Lulus. Nah, jangan lupa di sini ada. Nah, gini ya. Selain itu, kita bisa pakai else saja. Tidak usah pakai if, boleh, karena selain ABC ini langsung tidak lulus gitu kan ya. Else keterangannya di sini saya copy aja, boleh ya. Keterangannya Ctrl C. Tidak lulus. Oke, di sini saya tambahkan tampilkan di sini hasil dari keterangannya. Coba kita jalankan apa yang terjadi. Saya lupa memasukkan tanda sama dengan lagi. Oke, di sini ya. Jadi kalau di sini tanda logikanya, kalau kondisi itu kan ada lebih dari, kurang dari, sama dengan. Nah, kalau yang di sini apakah sama itu tidak sama
dengan 1. Jadi apakah isinya adalah A, itu sama dengannya 2 kalau di if ya. Oke, ini kita masukkan nilainya, misalnya tadi 1000, balik lagi 1000. Grade Anda di luar rentang ketentuan, keterangannya tidak lulus. Nah, coba kita masukkan yang 75. Selamat ya, grade Anda adalah C dan keterangannya lulus gitu. Oke, mudah ya. Oke, inilah tentang tingkat-tingkat di dalam if. Kita bisa menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, sama dengan ketentuannya yang tadi urutannya. Kalau batas atas kita bisa urut seperti ini. Kalau batas bawah ya, batas bawah kita bisa urut dari yang paling atas. Kalau pakai yang batas atas 189796959, kita mulainya dari urutan yang terbawah. Kalau misalnya kita ingin seleksi rentang atas dan bawah sekaligus, kita pakai tanda N seperti ini. Jadi wajib ada di rentang ini, maka nilainya sesuai ketentuan ya. Kemudian kalau kita menggunakan atau, nah, grade-nya berisi A atau grade-nya berisi B atau grade-nya berisi C, maka nanti keterangannya lulus. Selain itu, isi grade-nya, apapun isi grade-nya, maka keterangannya tidak lulus. Nah, grade sendiri diisi sama program ya di sini. Jadi nanti pasti isinya A, B, C, D atau E gitu. Nah, berikutnya kita akan belajar lagi tentang kondisi yang lebih singkat lagi dari if gitu ya. Oke, selamat belajar. Jangan lupa kalau ingin tanya-tanya boleh ditulis di komen. Kalau ingin ngeresum silahkan. Jangan lupa tetap belajar ya, di mana saja dan kapan saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.